Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada kita semua. Wabil khusus saat ini Allah berikan cintanya, Allah berikan taufik dan hidayahnya, dimudahkan kita semua untuk hadir di rumahnya, bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan jamuan Allah yang terbaik. Dia ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan selalu kepada baginda Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semuanya istiqomah mencintainya, mengikuti, menjaga, melaksanakan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib menyampaikan wasiat, nasihat dan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nasihat ketakwaan. Marilah kita berupaya untuk menjaga dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, berbekalah kalian semuanya karena sebaik-baik bekal menghadap Allah kelak di akhirat adalah ketakwaan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mari sama-sama kita berhijrah dari mungkin kehidupan kita yang masih ada kesyirikan menuju pada tauhid dan keimanan. Berhijrah meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah mungkin yang punya kesempatan korupsi, mengambil hak orang lain dengan tidak benar, menuju kepada kehidupan yang amanah. Berhijrah daripada kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan menuju kepada kejujuran. Berhijrah daripada kehidupan yang penuh dengan kemalasan menuju pada kehidupan yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan mujahadah dan sungguh-sungguh mencari karunia, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sudah berlalu, ibadah haji pun sudah berlalu, ibadah kurban sudah berlalu.
namun insya Allah semuanya meninggalkan bekas-bekas keimanan dalam diri kita masing-masing, meninggalkan amal soleh yang tidak akan terlupakan. Maka menurut para ulama, al-imanu yazdadu wa yankus, yazdadu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing terkadang berkurang dan terkadang bertambah. Dia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kita miliki akan berkurang, bahkan akan hilang sama sekali dengan terus kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perlu kita jaga dengan satu pola kehidupan adalah istiqomah. Istiqomah adalah amalan yang paling berat, amalan yang sangat berat kita lakukan. Menurut para ulama, qabulul hasanati hasanatun ba'daha. Diterimanya amal-amal soleh kita, diterimanya amal-amal ibadah kita adalah tatkala setelah itu kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jangan sampai seperti yang Allah gambarkan dalam surat An-Nahl ayat 92, kata Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Setelah kalian mengumpulkan begitu banyak amal soleh, setelah kalian raih keimanan dan ketakwaan dari amal-amal soleh yang kita lakukan sepanjang hayat itu, jangan dirusak kembali seperti seorang perempuan yang memintal kain-kain, yang memintal benang-benang menjadi sehelai kain yang indah sepanjang malam. Namun ketika sudah jadi sehelai kain sutra yang indah di pagi hari, kain itu ditarik-tarik lagi, disobek-sobek lagi sehingga tidak mungkin untuk dipergunakan. Itulah gambaran amal soleh, keimanan, ketakwaan yang sudah kita raih, yang sudah kita kumpulkan, ketika dirusak kembali dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat berikutnya, surat Fussilat ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sudah beramal soleh, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya, istiqomah dengan ketakwaannya, istiqomah dengan amal solehnya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan berdatangan kepada mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama akan datang dalam 3 waktu keadaan yang manusia dalam keadaan yang sangat takut saat itu. Pertama adalah indal ihtidar, ketika sakaratul maut. Dikabarkan oleh malaikat ini, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, bagianmu sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut para ulama, keadaan yang sangat menakutkan itu adalah ketika di alam kubur. Tidak ada teman, tidak ada kerabat, tidak ada kawan. Alam yang sangat gelap. Namun tidak bagi orang-orang yang beriman, tidak bagi orang-orang bertakwa, tidak bagi orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah pun dihibur kembali oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, jangan khawatir.
bahkan untukmu sudah disiapkan surga, diperlihatkan setiap harinya etalase gambaran surganya kelak di akhirat. Yang ketiga adalah ketika di hari kiamat, biyaumil ba's, ketika dibangkitkan orang-orang semua dalam keadaan ketakutan. Seorang anak lupa orang tuanya, orang tua lupa akan anaknya, seorang suami lupa istrinya, seorang ayah dan ibu lupa akan anaknya. Keadaan yang sangat menakutkan, namun tidak bagi orang-orang yang istiqomah. Alla tahafu wa la tahzanu, dihibur oleh Allah melalui para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dikabarkan kepada mereka orang-orang yang istiqomah itu adalah surga yang sudah Allah janjikan atas keimanannya, atas ketakwaannya, atas istiqomahnya, dan atas amal soleh yang dilakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, istiqomah memiliki 3 makna. Yang pertama, dalam lisanul Arab, istiqomah berarti lurus dan tidak bengkok. Jalan ke depan lurus, tidak bengkok, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Berkata Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, al-istiqamatu hiya sulukut tariq al-mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan. Istiqomah adalah meniti di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang benar, agama yang kokoh, agama yang hanif, tanpa belok kanan ataupun belok kiri atau bahkan balik mutar ke belakang. Lurus maju ke depan dalam agama yang lurus, agama Islam, menuju tujuan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk yang pertama ini perlu 2 syarat. Khalison sawaban. Pertama, beribadahnya harus semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaban, senantiasa ibadahnya benar, betul, mengikuti panduan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amalan akhlasuhu wa ashabuhu, ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik, amalan yang paling indah adalah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling benar mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya kita istiqomah, dan begitu besarnya urusan istiqomah ini, sampai-sampai kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat kita, dalam qiyam kita minimal sehari semalam 17 kali. Setiap rakaat kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang istiqomah. Makna yang kedua, menurut para ulama, istiqomah adalah kontinu dan terus menerus, tidak berhenti dan berkesinambungan. Tidak kita berhenti dalam amal soleh, tidak kita berhenti dalam kebaikan, tidak kita berhenti memamurkan masjid, kecuali nanti semua amal soleh itu akan berhenti ketika malaikat maut sudah berada di depan kita, ketika ajal kematian kita sudah tiba. Saat itulah tidak lagi kita untuk beristiqomah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang istiqomah. Adwamuhu, yang dawam, yang terus menerus, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Gambaran istiqomah itu setiap hari kita berinfak, bersedekah,
Mungkin setiap hari 10.000, 20.000, tapi terus setiap hari kita lakukan. Lebih baik daripada orang yang sodakoh satu hari atau satu kali berjumlah besar 1 juta, 10 juta, tapi setelah itu dia tidak pernah lagi bersodakoh sampai ajal menjemputnya. Maka dimungkinkan ketika setiap hari beramal soleh, setiap hari sholat jamaah, setiap hari bersodakoh, setiap hari membaca Quran, saat itulah datangnya kematian, maka orang mengatakan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah makna yang ketiga. Istiqomah adalah amalan-amalan yang akan menyampaikan kita kepada keadaan yang baik, keadaan akhir yang husnul khotimah, yang didambakan oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai orang-orang yang beriman, istiqomalah dalam amal solehmu, istiqomalah dalam keimananmu, istiqomalah dalam ketakwaanmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan amal soleh, dalam keadaan keimanan di dada, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam berada dalam genggaman jiwa dan raga kita. Barakallahu ta'ala li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun baru 1448 Hijriah ini keimanan kita bertambah, ketakwaan kita kepada Allah bertambah, amal soleh kita bertambah, dan kita istiqomah mampu untuk menjaganya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة اللهم اجعلنا من حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة